Halo adik-adik semua. Tante, udah mau sekolah minggu, kenapa sedih? Lagi sedih. Kenapa? Ini loh, masa tiap hari ini hujan? Kemarin kan udah sempet nggak hujan. Lalu hujan badai, gentengnya di Oh, rumah ada itu semua? iya, melorot hujan sampai ke rumah. Masa hujannya bukan di luar, di rumah kalau bocor. Kalau gitu keluar rumah aja. Apa? Main hujanaan. Terus gimana Di ini? rumahnya juga hujan, keluar aja main hujan. Jangan Ya dibawa apa sedih. adik? Nah terus gimana dong? Gimana adik-adik? Rumahnya tante hujan, salah. Rumahnya Bocor. Pak bocor gara-gara Hujan. hujan. Katanya dibetulin. Dibetulin, iya. Iya ya. Makanya jangan sedih tante. Semua pasti bisa dibetulin. Ya wes. Kalau gitu aku tak pulang betulin. Loh, jangan dulu. Lah terus? Kita kan mau sekolah minggu. Nggak ada jamnya. Gak ada jam. Kamu ada jamnya ya kak? Udah mulai sekolah minggu ini. Ya sudah baiklah. Mulai dah. Sedihnya di sisi Iya, jangan sedih. Kita sekolah minggu aja biar tante Ada senyum. ada senyum. Ya kalau nyanyi sama adik-adik nanti Oh, senyum. iya. Adik-adik nyanyinya yang semangat biar tantenya Nggak kalau. sedih. Galau. Baiklah. Baiklah, kita memulai aja sekolah minggunya ya. Kita mau nyanyi satu lagu. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terlupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, terlupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, terlupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Sebelum kita mau berdoa dulu. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau masih mengumpulkan kami di sini untuk kembali beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami agar dapat beribadah dengan baik, mulai dari awal, pertengahan, hingga nanti pada akhirnya. Tuhan, kami ingin beribadah dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tante, Ya. sedih enggak? Kalau udah muji Tuhan, udah enggak. Udah enggak? Karena jadi ingat biarpun apa yang terjadi kan Tuhan tetap sama kita ya. Iya. Tuhan itu ada di mana-mana. Iya pasti nolongin ya. Mau di kanan, Kiri, kiri, di atas, di di bawah. atas, di bawah, Tuhan selalu bersama. sama kita. Oke. Kita nyanyi itu aja. Yang Tuhan ada di mana itu. Yang kita mau daki-daki Ke gunung ada. ya. Terus? Kita mau berenang, Tuhan juga sama bisa di sana. kita nyanyi itu aja. Ku daki-daki. Oke. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang jauh, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di
Iya. Yang kedua, Kita belajar hal yang baru lagi. iya betul. Bulan ini temanya apa, Tante? By Grace gitu loh Kak. Be strong itu. Oh iya, be strong by His grace. Bulan ini kita mau belajar. Ada tahu artinya enggak? Oh iya. Adik-adik tahu nggak artinya? Strong gitu loh Dek. Strong itu apa sih? Strong. Kuat, Oh, be kuat. strong, kuat. Kuat Bulan ini kuat karena olahraga ya Kak? enggak kuat karena Tuhan Tuhan yang beri kasih karunia, Oh. ya kekuatan. Ya, tapi kalau mau olahraga boleh ya, biar sehat ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Harus olahraga. Tapi yang penting kita kekuatan yang utama berasal dari Tuhan. Tuhan. Betul. Tadi sekarang kita mau belajar tentang apa bulan ini? Kalau anak yang strong, anak yang kuat itu biasanya dia pemberani ya Kak. Iya sih. Enggak gampang apa ya? Gampang ikut-ikut temennya. Nah, terus dia tahu bagaimana membawa dirinya, Iya. tahu apa ya, lebih baik memilih ikut Tuhan lah gitu ya. Berani ikut Tuhan walaupun mungkin ada yang gak cocok lah sama dia lah gitu. Berarti harus berani tampil beda juga. dong. Berani tampil beda Nggak supaya mau ikut sama temennya ya. supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan kalau dia menunjukkan dia anak Tuhan. Iya. Nyanyi lagu itu ya? Kita nyanyi lagu itu aja. Adik tampil beda nggak kira-kira? Harus tampil beda dong, kan anaknya Tuhan. Kalau temannya baju putih, dia baju merah. Nah, Bukan itu ya Dedek ya. Tampil beda misalkan temannya suka Temannya nakal. nyontek, dia nggak nyontek, ganggu-ganggu dia nggak ikut. Gitu loh ya kayak. Iya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sudah? Sudah. Oh sudah. Sudah. Yang berani tampil beda pokoknya ya. Iya. Biar Tuhan Yesus senang kalau kita berani melakukannya lebih dari yang lain untuk memuliakan Nama Tuhan. Oke. Kita sudah nyanyi-nyanyi. Udah gembira lagi. Udah gembira kan, Nggak Tante? sedih, nggak Nggak galau, galau. kan? Enggak. Tawa-tawa sama adik-adik. Oke, jadi Kita nggak tambah galau, kita sekarang dengerin firman Tuhan, aja. belajar lagi ya. Hmm, Pasti ini penasaran adik-adik mau dapat cerita apa sih? iya, pasti seru ceritanya. Seru, kita siapkan hati dulu. Kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku terang di hatiku. Ku
kita mau berdoa dulu, nanti Tante Ari berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami berterima kasih karena kami merasakan sukacita dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu Engkau sertai. Kami bersyukur Engkau jadikan kami anak-anak yang kuat karena kasih-Mu yang tidak pernah habis untuk kami. Dan kami akan belajar satu kali lagi dari firman-Mu. Berkati kami, buka pikiran, telinga, hati kami, supaya kami bisa menyimpan semua itu dalam hati kami dan kami belajar melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati guru yang akan mengajar kami, dan kami percaya berkat-Mu itu tidak akan hilang dari hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siap belajar dan Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi ya sama Kak Noni di tahun yang baru. Nah, di tahun yang baru di bulan Februari, karena ini awal bulan, Kak Noni mau kasih tahu dulu. Tema kita bulan ini adalah anak yang pemberani. Nah, siapa yang mau jadi anak yang pemberani? Siapa? Oke, pinter, good semuanya mau jadi anak yang pemberani. Nah, jadi anak pemberani itu gimana ya? Apakah cuma berani sama gelap gitu ya? Terus berani apa lagi? Berani, pokoknya kalau gelap nggak takut, itu kan berani ya. Terus kalau disuruh mama tolong belikan ini di warung, oh berani gitu. Terus apa lagi ya berani itu ya? Apa cuma yang begitu? Disuruh kenalan kan biasanya ada yang malu-malu tuh. Ayo kenalan sama teman baru. Nah, tapi yang ini berani. Apa hanya seperti itu? Nah, Kak Noni mau ngajak adik-adik semua untuk belajar berani berkorban. Nah, ternyata berkorban itu juga perlu keberanian adik-adik. Contohnya gini nih. Ini Kak Noni punya apa ya? Kak Noni mau bikin kue. Wah, hore, mau bikin kue. Siapa suka makan kue? Kak Noni ya. Adik-adik nggak suka ya, jadi nanti kalau matang Kak Noni yang makan. Nah, telur ya, kalau kita mau bikin kue kan kita pakai telur. Nah, Kak Noni pecahin dulu ya telurnya. Wah, nggak mau pecah loh. Sakti ini telurnya. Nah, ya. Habis mecahin telur, tangan Kak Noni bau telur. Kotor. Tapi nggak apa-apa dah. Kak Noni nggak apa-apa kotor, bau telur nggak apa-apa dah. Yang penting nanti kalau kuenya jadi, Kak Noni, terus anak-anaknya Kak Noni bisa makan kue. Gitu loh. Nah, ternyata adik-adik, berkorban itu adalah berani melakukan sesuatu untuk memberkati orang lain. Walaupun mungkin ketika kita melakukan itu ada sesuatu yang kurang enak lah untuk kita. Contohnya nih, tangannya Kak Noni jadi bau telur ini sekarang. Ya ampun, tangan Kak Noni bau telur ini gimana sekarang ya? Tapi nggak apa-apa, karena tangan bisa dicuci, kan gitu. Ternyata kalau mau berkorban bikin kue, nggak cuma tangan bau telur, karena kuenya belum jadi. Kalau cuma tangannya bau telur, jadinya telur ceplok. Nah, belum jadi kue karena cuma mecahin telur. Apalagi ya kalau bikin kue itu kira-kira tangannya nggak cuma bau telur. Siapa lagi yang tahu? Ayo, biasanya kalau mama bikin kue di rumah, selain tangannya bau telur, lengket ya, apalagi ya kira-kira ya? Ada yang bisa kasih tahu Kak Noni nggak? Apa? Bener ini, sekarang Kak Noni mulai ini. Ternyata kalau bikin kue itu tangannya nggak cuma bau telur, tapi nih Kak Noni kasih tunjuk, namanya adonan. Waktu belum jadi kue,
lengket semua. Ya ampun, tangan Kak Noni bagus-bagus loh, tadi bersih loh, cantik loh. Cuma nggak pakai kutek aja Kak Noni, gitu. Tapi sekarang tangannya Kak Noni belepotan. Ya ampun, siapa yang bisa tolong Kak Noni? Ya, gimana ini ya supaya tangan Kak Noni nggak belepotan? Gimana caranya? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Gak ada. Aduh, kok gak ada yang bisa kasih tahu? Gimana dong ini terus Kak Noninya ini? Kasihan dong Kak Noninya. Gimana ya? Nah, kalau mau pakai sarung tangan boleh sih. Tapi tetap ya, kita tetap ini perlu nih lengket-lengket kayak begini. Terus perlu apa lagi ya? Ada yang tahu nggak? Berkorban apa lagi nih ceritanya nih? Berkorban apa ya? Siapa yang suka bikin kue, bantu mamanya bikin kue. Tadi kan nyanyi-nyanyi sama Kak Caca ya. Kak Caca tuh pintar bikin kue loh. Nah, kalau Kak Noni ini cuma coba-coba bikin kue, gitu loh ya. Nah, ini kalau sudah diaduk begini, wah, ini nanti sampai kapan ya? Sampai nanti ini, sampai kapan yo? Sampai jadi, gitu. Nggak bisa kalau cuma diaduk sebentar terus jadi. Nggak bisa, adik-adik, ini harus diaduk agak lama. Nah, berarti berkorbannya bukan hanya tadi pegang telur, terus ini kotor, lengket kena adonan. Ternyata perlu waktu juga untuk membuat ini, gitu. Perlu tenaga juga loh, supaya ini bisa jadi. Kalau nggak pakai tenaga kan tidak bekerja. Betul? Nah, tapi kira-kira siapa yang tahu ya, kenapa Kak Noni mau gini nih, tangannya kotor, terus capek-capek aduk-aduk, terus apa lagi ya? Apalagi? Bau telur tangannya ya. Terus apa lagi? Apa? Betul, seharusnya Kak Noni bisa duduk santai. Ini enggak duduk santai, ini malah aduk-aduk gitu. Terus ini nanti belum jadi loh. Kalau ini selesai ngaduknya, belum jadi loh kuenya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, itu pasti suka bantu mamanya bikin kue. Betul, ini masih harus didiamkan. Nanti kalau sudah didiamkan, sudah diam. Loh, sudah diam. Terus kan harus dimasak. Iya kan? Ada kue yang di oven, ada kue yang digoreng, ada kue yang dikukus. Wah, macam-macam. Masih panjang ini cerita perjalanan kue ini. Belum bisa selesai begini, padahal sudah banyak yang dikorbankan. Nah, sekarang Kak Noni mau tanya sama adik-adik. Kira-kira kalau adik-adik harus berkorban untuk orang lain, berani nggak? Ayo, siapa yang berani berkorban untuk orang lain? Bukan untuk kita. Kalau untuk kita itu namanya kita memang melakukan sesuatu yang kita perlukan. Tapi kalau untuk orang lain, itulah kita berkorban. Siapa yang berani berkorban untuk orang lain? Angkat tangannya. Gak berani? Masa gak berani? Ayo, siapa yang berani berkorban untuk orang lain? Berani nggak? Iya, harus berani ya. Kita harus belajar untuk berani berkorban untuk orang lain. Kenapa? Karena Yesus sudah mau berkorban untuk kita. Nah, nggak cuma itu aja adik-adik. Kak Noni punya contoh seorang anak kecil yang mau berkorban untuk orang lain. Wah, anak kecil loh. Iya, anak kecil. Kayak adik-adik. Jadi bukan cuma orang besar yang bisa berkorban untuk orang lain. Anak kecil juga bisa belajar untuk berkorban. Gimana ya ceritanya? Ayo buka sama-sama di Yohanes pasal 6. Ayo, Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Nah, Kak Noni mau ajak kalian baca dari ayat 5 ya. Injil Yohanes pasal 6 mulai ayatnya yang ke-5. Kak Noni bacain ya.
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Wah, 200 dinar itu banyak loh adik-adik. Nggak cukup. Kenapa? Karena orangnya banyak sekali. Terakhir nanti kita tahu orangnya tuh 5.000 lebih. Nah, lalu kira-kira siapa yang berkorban hari itu ya? Kita lanjut bacanya. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak." Siapa? Seorang anak. Nah, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Anak kecil itu punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi orangnya banyak. Cukup nggak ya kalau 5 roti sama 2 ikan dikasih untuk dibagi-bagi ke 5.000 orang? Wow, pasti nggak cukup. Ya kan? Bener, pasti nggak cukup. Jadi lebih baik nggak usah dikasih. Ya, karena nggak cukup. Kalau dikasih nggak cukup, udah gitu nggak punya lagi. Ya kan? Coba ini Kak Noni punya, tapi nggak cukup untuk dibagi-bagi. Kalau Kak Noni nggak bagi-bagi, Kak Noni bisa makan ini sendiri, kenyang, nggak kelaparan. Tapi kalau Kak Noni punya sedikit, terus untuk dibagi-bagi juga nggak cukup, Kak Noni kasih, wah, untuk orang juga orang nggak kenyang, Kak Noni sendiri juga nggak kenyang, betul? Iya. Nah, ternyata Yesus mengajar kita tidak seperti itu adik-adik. Ketika kita pikir-pikir, kalau saya berkorban nanti saya rugi. Kalau saya berkorban nanti juga ini belum tahu berguna nggak sih untuk orang itu? Orang itu akan pakai nggak sih? Orang itu akan bersyukur nggak sih untuk apa yang saya korbankan? Nah, itu bukan bagian kita adik-adik. Yang jadi bagian kita apa ya? Betul, berkorban saja. Apa yang jadi bagian kita? Berkorban saja. Berani berkorban, berani kehilangan sesuatu untuk memberkati orang lain. Ya. Lanjutannya gimana ya? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Nih, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Loh, belum yang perempuan loh. Laki-lakinya saja berarti banyak. Rotinya cuma berapa? 5. Ikannya berapa? 2. Cukup? Enggak. Ya. Nah, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Wah, ketika ada anak kecil yang punya hati berani berkorban, ternyata kita bisa lihat mujizat. Kita bisa lihat keajaiban Tuhan. 5.000 orang lebih terberkati, kenyang, puas, masih ada sisanya 12 bakul, 12 keranjang. Dimulai dari seorang anak kecil yang berani berkorban. Dia berikan apa yang dia punya, dia berikan apa yang dia miliki, walaupun mungkin
mungkin dipikir itu tidak cukup, atau mungkin dipikir nanti aku kalau lapar aku makan apa kalau aku kasih punyaku. Atau mungkin kalau dipikir, lah ini aku kasih emangnya semua orang suka roti apa? Kan ada yang gak suka roti jelai, mungkin sukanya roti yang lain. Loh, sekali lagi, orang suka tidak suka, orang mau nanti orangnya bersyukur apa nggak bersyukur, itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah berani berkorban untuk memberkati orang lain. Karena ketika kita punya hati yang berani berkorban untuk orang lain, untuk memberkati orang lain, di situ Tuhan akan memberikan kuasanya. Sehingga apa yang kita korbankan itu berguna untuk orang lain. Bahkan coba bayangin, pengorbanan anak kecil berguna untuk 5.000 orang loh. Wah, banyak ya, luar biasa kan? Dimulai dari pengorbanan terhadap 5 roti dan 2 ikan. Nah, kita belajar berkorban ya. Nggak apa-apa rugi-rugi sedikit untuk orang lain, capek-capek sedikit untuk orang lain, hilang-hilang sedikit